Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adin dan masih tetap membahas seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikoanalisis. Oke teman-teman, saya di season kali ini mau jawab satu pertanyaan tentang Bang, kenapa sih habis makan itu suka ngantuk ya teman-teman ya. Sebenarnya pertanyaan ini sepele banget teman-teman ya, wajar banget ketika kalian sudah memahami, ketika kalian sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikoanalisis. Kalian ingat pertanyaan ini ya teman-teman ya, kalian akan bisa akan tertawa sendiri teman-teman ya, karena pertanyaannya sepele banget sebenarnya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti apa pembahasannya, gimana cara menanganinya dan apa penyebabnya, simak videonya sampai selesai, jangan di skip agar kalian itu mengerti, agar kalian itu paham. Ketika kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikoanalisis. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikoanalisis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman, agar kalian itu lebih mengerti, agar kalian itu lebih paham. Ketika kalian mengerti, ketika kalian paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikoanalisis, dan bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian tentang sensasi-sensasi yang kalian rasakan. Oke teman-temannya, kembali lagi ke pembahasannya. Bang, kenapa sih saya itu ketika habis makan itu selalu mengantuk ya teman-temannya? Sebenarnya sepele teman-temannya, bukan kalian aja teman-temannya yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikoanalisis setelah makan itu mengantuk teman-temannya. Orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikoanalisis pun ketika setelah makan biasanya ada rasa mengantuk. Kenapa seperti itu? Yang pertama ya teman-temannya, seluruh sistem tubuh kita itu fokus ke pencernaan teman-temannya, dari aliran darahnya, dari aliran oksigennya teman-temannya, fokus ke sistem cerna kita. Kenapa bisa fokus ke sistem cerna kita? Karena ada makanan yang masuk. Ketika ada makanan yang masuk ke dalam sistem cerna kita, itu dibutuhkan tenaga ekstra teman-temannya untuk mengurai dan mencerna makanan gitu teman-temannya. Alhasil sistem tubuh kita itu fokus ke makanan ya, oksigen kita itu menipis teman-temannya, oksigen kita itu fokus ke cerna ya. Alhasil biasanya ada ketika oksigen kita itu menipis teman-teman, tubuh kita akan merespon, yaitu responnya rasa kantuk teman-temannya. Itu yang pertama. Yang keduanya, biasanya setelah makan itu gula darah itu menjadi tinggi teman-temannya. Pengalaman saya dan sepengetahuan saya seperti itu, ketika kita sudah makan gula darah kita itu menjadi tinggi, dan itu biasanya menyebabkan kantuk teman-temannya. Sepengalaman saya seperti itu dan sepengetahuan saya seperti itu. Dan coba deh kalian ingat-ingat dulu sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikoanalisis, setelah makan biasanya itu orang Sunda bilang ini habis makan kejo naik ke mata katanya gitu teman-temannya. Biasanya seperti itu ya. Saya juga dulu sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikoanalisis itu setelah makan biasanya ada rasa ngantuk. Dan ada teman saya juga teman-temannya dibilang pelor teman-temannya, nempel molor gitu teman-temannya. Kita kan makan bareng-bareng tuh ya, ini cerita saya teman-temannya, ketika kerja makan bareng-bareng. Nah sehabis makan teman saya itu biasanya langsung tidur teman-temannya ya. Memang kita semua ketika habis makan itu ada rasa kantuk teman-temannya. Banyak teman-teman saya ketika jam istirahat makan itu, habis makan itu pada tidur teman-temannya. Karena itu sifat yang sebenarnya pola hidup yang gak baik teman-temannya. Sebenarnya pola hidup yang gak baik, ketika kita habis makan terus kita tiduran, itu sebenarnya gak baik teman-temannya. Karena kita makan itu biasanya harusnya teman-temannya, harusnya jeda dulu 2-3 jam baru kita tiduran teman-temannya. Itu semua bukan untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikoanalisis saja teman-temannya. Orang yang sehat itu orang yang sehat juga sebenarnya itu dianjurkan oleh dokter itu setelah makan itu nggak boleh langsung rebahan ataupun tiduran ya, apalagi tidur gitu teman-temannya. Nanti gula darahnya bisa naik teman-temannya. Itu untuk orang yang sehat ya teman-temannya, bukan orang yang terkena gangguan asam lambung ya. Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu ketika sering makan yang manis pun gitu teman-teman, nggak mungkin terkena gula darah. Karena kenapa? Karena pencernaannya sedang error teman-teman ya. Kita itu cenderung kekurangan gula darah ya, gula darah kita itu cenderung turun gitu teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikoanalisis itu gula darahnya cenderung turun. Nah jadi untuk orang yang normal sebenarnya ketika mereka itu
habis makan biasanya ngantuk teman-teman ya, dan kita juga mengalami seperti itu, dan itu wajar teman-teman ya. Ketika kita makan ya, habis makan biasanya ada rasa kantuk, itu sangat hal yang wajar dan normal teman-teman. Dan apakah harus tidur? Gak boleh ya teman-teman ya. Orang yang sehat pun, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung pun sebaiknya habis makan itu nggak boleh langsung tidur, langsung rebahan, apalagi tidur gitu teman-teman. Itu nggak baik teman-teman, nggak bagus teman-teman. Nanti bisa-bisa kita kena diabetes gitu. Itu orang yang sehat gitu teman-teman. Pengalaman saya dan pengetahuan saya seperti itu, dan dokter memang seperti itu teman-teman. Dokter itu menyarankan seperti itu gitu teman-teman. Nah itu teman-teman, buat kalian yang bertanya, Bang, kenapa saya kalau habis makan itu suka lemes ya, suka ngantuk gitu teman-teman. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, ascites, rheumatis itu serba salah teman-temannya. Kita belum makan lemes, udah makan lemes teman-temannya. Nah itu karena kaliannya nggak bisa menerima teman-temannya, karena kalian itu nggak bisa menerima ketika ada sensasi yang hadir ya. Itu sebenarnya hal-hal yang wajar, tapi bagi kita itu menjadi hal yang negatif teman-teman ya. Kita itu nggak mau menerima perubahan sebenarnya. Otak kita itu ataupun pikiran kita itu nggak mau menerima perubahan sensasi di dalam tubuh kita itu menjadi sensasi yang negatif teman-teman. Padahal itu sensasinya wajar sih sebenarnya teman-teman. Untuk habis makan tidur itu, habis makan ngantuk itu wajar sebenarnya teman-teman. Tetapi otak kitanya ataupun pikiran kitanya nggak bisa menerima ketika ada perubahan ke hal negatif gitu teman-teman. Itu kan sebenarnya perubahan hal negatif gitu teman-teman. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini videonya udah terlalu panjang dan memorinya nggak muat teman-teman. Udah ada pemberitahuan. Oke teman-teman, seperti itu saja ya teman-teman. Jadi penanganannya gimana Bang? Ya penanganannya kalian hanya butuh memahami aja sih sebenarnya. Pahami saja, oh berarti ini wajar, berarti ini normal gitu teman-teman. Ketika kalian bisa memahaminya, kalian akan bisa berpikir wajar dan kalian akan bisa berpikir normal. Kalian tidak akan ada kecemasan ataupun ketakutan gitu teman-teman. Pahami saja ke sana teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.